Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triara Rahmawati dengan NIM 2333-2668 dari program studi pembangunan sosial semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Rusman Upilusmanik, SEMA terkait dengan positif tingginya angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama, pendefinisian masalah. Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta dengan prevalensi stunting cukup tinggi, yakni sekitar 18% di atas rata-rata provinsi maupun target nasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa intervensi gizi yang dilakukan belum memberikan hasil signifikan. Stunting tidak hanya menurunkan kualitas tumbuh kembang anak, tapi juga berdampak pada masa depan SDM dan kesejahteraan daerah. Prevalensi stunting adalah persentase atau proporsi jumlah anak yang mengalami stunting dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu dibandingkan dengan total jumlah anak yang diukur. Variabel atau akar penyebab. Yang pertama, kemiskinan rumah tangga. Yang kedua, pola asuh yang kurang tepat. Yang ketiga, rendahnya pendidikan orang tua. Yang keempat, keterbatasan akses layanan kesehatan. Yang kelima, kurangnya pemenuhan gizi. Yang keenam, sanitasi dan air bersih terbatas. Yang ketujuh, ketergantungan pada pangan karbohidrat. Yang kedelapan, keterlambatan intervensi 1000 HPK. Yang kesembilan, rendahnya kesadaran konsumsi protein hewani. Yang ke-10, keterbatasan program intervensi gizi berbasis masyarakat. Tujuan kebijakan atau program yaitu menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Kidul hingga kurang dari 14% pada tahun 2027 melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang diintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat. Identifikasi solusi alternatif, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, program pemberian makanan tambahan berbasis lokal. Yang kedua, edukasi gizi untuk ibu hamil dan balita. Yang ketiga, peningkatan cakupan imunisasi. Yang keempat, program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Yang kelima, penyuluhan pola asuh anak. Yang keenam, subsidi pangan bergizi untuk keluarga miskin. Yang ketujuh, peningkatan kapasitas kader posyandu. Yang kedelapan, penguatan intervensi 1000 HPK. Yang kesembilan, kemitraan dengan UMKM pangan lokal. Dan yang terakhir, kampanye konsumsi protein hewani murah. Analisis solusi alternatif. Aspek analisis untuk setiap solusi. Yang pertama, biaya tinggi, sedang atau rendah. Yang kedua, efektivitas jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, keberlanjutan, dapat dijalankan terus-menerus atau tidak. Yang keempat, kemudahan implementasi, butuh SDM khusus atau bisa dijalankan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, potensi dampak, jangkauan penerimaan manfaat dan perubahan perilaku. Slide selanjutnya yaitu memilih solusi. Solusi terpilih yaitu nomor 2, edukasi gizi untuk ibu hamil dan balita. Kriteria pemilihan yang pertama, ketersediaan SDM dapat dijalankan melalui tenaga kesehatan dan kader posyandu. Yang kedua, dukungan pemerintah daerah dan desa. Yang ketiga, efektivitas biaya relatif rendah dibanding program besar. Dan yang keempat, dampak langsung pada perilaku gizi keluarga. Dan terakhir, potensi keberlanjutan tinggi dapat diintegrasikan dalam kegiatan rutin posyandu. Implementasi solusi terpilih dan monitoring. Langkah implementasinya yaitu ada 4 poin. Yang pertama, pelatihan kader posyandu dalam edukasi gizi. KPI itu singkatan dari Key Performance Indicator. KPI dari poin pertama yaitu jumlah kader dilatih atau persen dari total kader. Yang kedua, kelas gizi rutin untuk ibu hamil dan balita. KPI-nya jumlah pertemuan kelas gizi per desa per bulan. Kemudian untuk poin yang ketiga, penyebaran leaflet atau infografis gizi. KPI-nya jumlah leaflet dibagikan dan jumlah keluarga yang menerima.
Yang keempat, konseling gizi individu. KPI-nya persentase ibu hamil dan balita yang mendapatkan konseling minimal 1 kali per trimester. Evaluasi hasil. KPI evaluasi. Yang pertama, penurunan prevalensi stunting di bawah 14% pada tahun 2027. Yang kedua, peningkatan skor pengetahuan gizi ibu atau sama dengan 20% dalam 2 tahun. Yang ketiga, peningkatan angka cakupan konsumsi protein hewani harian anak balita lebih dari 70% pada tahun 2027. Yang keempat, penurunan angka balita dengan berat badan di bawah standar sama dengan 15% dalam 3 tahun. Yang kelima, tingkat partisipasi keluarga dalam kelas gizi lebih dari 80% dari target sasaran. Selanjutnya, alat analisis yang dapat dipakai yaitu ada 2. Yang pertama, kuantitatif, yaitu analisis statistik deskriptif, regresi berganda atau hubungan sosial ekonomi terhadap stunting, survei gizi balita, pengukuran antropometri atau tinggi badan per umur, berat badan per umur. Yang kedua, kualitatif, yaitu fokus group discussion atau FGD dengan ibu hamil dan kader posyandu, wawancara mendalam dengan tenaga kesehatan, analisis stakeholder, dan observasi perilaku konsumsi rumah tangga. Data kualitatif yang dapat menjadi proksi variabel prevalensi. Yang pertama, pengetahuan ibu tentang gizi dan pola makan anak. Contoh, pemahaman ibu tentang empati, ASI eksklusif atau makanan bergizi. Yang kedua, praktik pemberian makan anak. Contohnya, apakah anak diberi empati, tepat waktu, frekuensi makanan, dan keragaman makanan. Yang ketiga, perilaku kebersihan dan sanitasi keluarga. Contohnya, kebiasaan cuci tangan pakai sabun, BAB sembarangan, dan kebersihan rumah. Yang ketiga, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Contohnya, apakah ibu rutin ke posyandu, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan konseling gizi. Yang kelima, persepsi keluarga tentang gizi dan kesehatan. Contohnya, anggapan bahwa anak pendek adalah biasa atau keturunan. Dan yang terakhir, kondisi pola asuh dalam keluarga. Contohnya, perhatian orang tua, pembagian waktu merawat anak, praktik pengasuhan positif. Bentuk detail dukungan keluarga dalam mengatasi stunting. Yang pertama, dukungan dalam pemberian gizi dan makanan sehari-hari, yaitu menyediakan makanan dengan menu beragam, sumber karbohidrat, protein hewani, telur, ikan, ayam, protein nabati, sayur, dan buah. Kemudian memastikan anak makan 3 kali sehari plus 2 kali selingan. Yang kedua, dukungan emosional dan pola asuh, yaitu menghindari memaksa atau memarahi anak saat makan karena bisa menurunkan nafsu makan, dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan dan konsisten. Yang ketiga, dukungan kesehatan ibu hamil dan pasca melahirkan, yaitu keluarga memastikan ibu hamil rutin periksa kehamilan minimal 6 kali. Kemudian mendukung ibu untuk mengonsumsi tablet tambah darah dan makanan bergizi. Yang keempat, dukungan kebersihan dan sanitasi rumah, yaitu menjaga rumah tetap bersih dan kering untuk mencegah infeksi, membiasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah BAB, dan menggunakan air bersih untuk meminum dan memasak. Yang kelima, dukungan dalam akses layanan kesehatan. Mengajak anak rutin ke posyandu untuk ditimbang dan diukur tiap bulan. Mendukung ibu menghadiri kelas gizi, konseling, atau penyembuhan. Dan yang keenam, dukungan ekonomi dan peran ayah, yaitu keluarga bisa menanam sayuran atau beternak sederhana sebagai solusi murah dan berkelanjutan, kemudian membuat keputusan bersama agar pengeluaran keluarga memprioritaskan kebutuhan anak. Masalah stunting dari 3 perspektif sosiologi. Yang pertama, struktural fungsional.
Fokus utamanya yaitu keteraturan sosial dan fungsi lembaga. Penjelasan singkat tentang masalah stunting yaitu stunting terjadi karena lembaga sosial atau keluarga, posyandu, layanan kesehatan, dan pemerintah tidak menjalankan fungsinya secara optimal seperti kurang edukasi gizi, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan yang tidak merata. Yang kedua, konflik. Fokus utamanya ketimpangan dan perebutan sumber daya. Penjelasan singkat tentang masalah stunting yaitu stunting muncul akibat ketidakadilan akses terhadap makanan bergizi, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Keluarga miskin paling berdampak karena kalah dalam persaingan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu interaksionisme simbolik. Fokus utamanya yaitu simbolik, makna, perilaku, interaksi sehari-hari. Penjelasan singkat tentang masalah stunting yaitu stunting dipengaruhi oleh pola pikir, kebiasaan, dan makna yang salah dalam keluarga, seperti anggapan anak pendek itu keturunan, pola makan tidak sehat, dan interaksi pengasuhan yang kurang mendukung. 3 teori dasar dalam perumusan solusi. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow memprioritaskan pemenuhan kebutuhan fisiologis seperti gizi dan kesehatan sebelum menuju pada kebutuhan lain. Yang kedua, teori ekologi Bronfenbrenner, pertumbuhan anak dipengaruhi oleh interaksi antar individu, warga, masyarakat, dan kebijakan publik, sehingga intervensi harus bersifat multisektor. Yang ketiga, teori human capital atau Gary Becker, investasi pada gizi anak dan pendidikan keluarga akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing masyarakat jangka panjang. Kesimpulan, masalah stunting di Kabupaten Gunung Kidul merupakan tantangan multidimensi yang mencakup faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan perilaku. Berdasarkan analisis, edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita menjadi solusi paling efektif karena berdampak langsung pada perubahan perilaku konsumsi dan kesehatan keluarga dengan biaya rendah serta keberlanjutan tinggi. Implementasi program perlu dikawal melalui monitoring yang kuat, keterlibatan lintas sektor atau pemerintah desa, dinas kesehatan, dan masyarakat, serta evaluasi berbasis data. Jika dijalankan secara konsisten, kebijakan ini berpotensi menurunkan stunting hingga di bawah target nasional dan memperkuat ketahanan gizi masyarakat Gunung Kidul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.